semuanya, selamat datang di podcast internal kantor kita tentang bedah budaya berakhlak di kantor kita, yaitu kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon. Senang sekali saya Safa sebagai MC hari ini bisa menemani waktu kalian, dan juga tentunya tidak sendiri, saya juga ditemani dengan teman saya yaitu. Halo semuanya, senang sekali bisa menampingi Safa di sini dengan saya Rizky Fauzia. Hari ini kita akan ngobrol santai nih dengan bareng rekan-rekan kita di kantor ini mengenai gimana sih kita nerapin nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari kita. Betul Ki, kita juga pengen tahu nih gimana teman-teman di lapangan itu nerapinnya ya. Jadi teman-teman di sini sudah hadir semuanya, yaitu ada Mbak Siska, Mbak Siti, dan juga Bang Tio. Halo semuanya. Jadi kita langsung lanjut ya teman-teman. Untuk Mbak Siska khususnya, Mbak Siska kan di bagian pelayanan paspor ya. Jadi sebagai wajah terdepan di pelayanan paspor, Mbak Siska sendiri pasti tekanannya besar juga ya Mbak Siska ya menghadapi pemohon. Betul sekali Mbak Safa. Itu benar-benar kuncinya dari kita tuh empatinya sih. Karena emang kadang tuh banyak banget pemohon yang datang dari jauh, terus dokumennya masih belum lengkap. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar tegas dan sesuai SOP, tapi kita juga harus tetap ramah dan solutif gitu, ngasih solusi yang benar-benar bisa memudahkan pemohon seperti itu. Jadi itu penerapan Mbak Siska sendiri ya pada berorientasi pelayanan ya. Iya betul sekali. Bicara soal ketegasan nih, biasanya nyambung nih ke Mbak Siti sama Bang Tio di bagian pengawasan dan BAP. Nah kita ke Siti dulu nih, bagaimana sih Mbak Siti menerapkan poin akuntabel saat harus memeriksa pemohon yang paspor rusak dan hilang? Jadi salah satu penerapan prinsip akuntabel itu adalah bekerja sesuai dengan SOP. Dan untuk pemohon yang paspornya hilang atau rusak itu harus mulai prosedur BAP paspor. Jadi sebelum kita melakukan BAP, kita harus memastikan dulu apakah tujuan pemohon ini jelas atau tidak. Lalu yang kedua, kita melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Kelengkapan dokumen harus lengkap. Setelah dokumen lengkap, kita lanjut ke prosedur BAP-nya. Lalu kemudian setelah BAP selesai, kita jadwalkan pemohon untuk foto, dan selanjutnya kita serahkan ke bagian seksi Laktaskim untuk tahap berikutnya. Begitu. Selanjutnya untuk Bang Tio sendiri nih, dengar-dengar bagian seksi Intel Dakim khususnya tim pengawasan sering tugasan malam ya. Gimana sih, seberapa penting sih poin kompeten di bidang Bang Tio sendiri menurut Bang Tio? Untuk kerja sampai malam itu sebagai tanda loyalitas kita ya pada instansi dan negara. Dan juga untuk masalah kompeten, benar banget Mbak, kita butuh kompetensi yang tinggi dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian. Contohnya aja kayak misalnya regulasi terbaru terkait visa kunjungan. Kalau misalnya kita nggak update itu regulasi, ya udah kita bisa salah tindak seperti itu. Esensi gitu. Tapi nih terjadi bagian pengawasan sama BAP nih pasti tensinya tinggi ya. Gimana sih kalian menjaga agar suasana kerja itu tetap harmonis dan agar tidak gampang stres? Betul gimana sih? Jadi untuk menjaga keharmonisan sendiri, kami khususnya di bagian seksi Intel Dakim itu sering berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi apabila ada masalah, kita bicarakan bersama, kita sharing agar nanti solusinya bisa didapat dan kita bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi kuncinya komunikasi. Kalau untuk Mbak Siska sendiri di bagian pelayanan paspor gimana sih? Kalau di bagian pelayanan pun sama sih Mbak, kita tuh kadang ada bercanda-bercandanya kalau misalkan di sela-sela jam istirahat gitu. Terus kita juga sharing dan komunikasi ya pastinya, apalagi kalau misalkan kita nemu pemohon atau kasus-kasus yang menurut kita sulit gitu. Jadi kita berkoordinasi gitu sama yang lainnya. Sharing ya daripada sendiri ya. Next kita lanjut ke poin loyal. Kadang nih kita diminta siap siaga di luar jam kantor. Nah untuk Bang Tio sendiri gimana sih Bang Tio memandang loyalitas terhadap instansi? Loyalitas kita terhadap instansi itu yang pertama Mbak, kita harus
selalu menjaga integritas dimanapun kita berada, jangan di instansi doang gitu. Oke. Yang kedua yang poin loyalitas yang paling ketara gitu ya di seksi saya Intel Dakim itu salah satunya menjaga kerahasiaan keimigrasian. Jadi hasil informasi yang kita dapat dari pengawasan dan intelijen keimigrasian itu kita benar-benar jaga kerahasiaannya seperti itu, Pak. Oke, tetap menjaga kode etik ya. Betul. Nah, kalau soal adaptif nih, sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya digitalisasi terhadap sistem nih. Menurut Mbak Siti, gimana sih cara tim Intel Dakim beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat saat ini? Ya, untuk di zaman sekarang, apalagi semuanya kan serba digital ya. Memang kita harus cepat belajar. Untuk di seksi kami sendiri itu memiliki aplikasi penunjang dan teknologi penunjang dalam mengerjakan tupoksi kami. Jadi misal dalam hal pengawasan orang asing kita menggunakan walkie-talkie untuk alat berkomunikasi jarak jauh. Lalu kemudian untuk aplikasinya sendiri itu kami memiliki aplikasi Molina, Adgapum, lalu kemudian Aqua, ya, di mana aplikasi tersebut berfungsi untuk memantau terhadap orang asing begitu. Oke, gitu ya Mas. Jadi banyak ya aplikasi penunjangnya ya. Iya, Oke. benar sekali. Sekarang kita masuk ke poin terakhir yang sangat krusial sekali ya teman-teman, yaitu kolaboratif. Saya dengar sendiri sering ada salah paham dari pemohon soal prosedur paspor rusak. Maksud Kak, bisa nggak sih ceritain pengalaman di masa pelayanan? Oke, betul sekali ya Mbak Syafa ya. Kadang tuh ada aja pemohon tuh yang dia sebenarnya paspornya udah tahu rusak ataupun hilang, tapi dia tetap daftar online gitu. Nah, kita tuh biasanya langsung ngasih informasi ke pemohon tersebut dan kita mengarahkan untuk ke bagian BAP. Kalau sebenarnya paspor rusak ataupun hilang itu nggak boleh daftar online dan dia ada pembayarannya sendiri, ada dendanya seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap memberi edukasi kepada pemohon ya. Dan dari Bang sendiri bagian BAP gimana? Melanjutkan dari Mbak Siska gitu ya, setelah pemohon ini tahu dan diarahkan oleh seksi lantas Kim atau dari Mbak Siska ini, nanti pemohon tersebut dihadirkan di ruang BAP dan dijalankan BAP. Setelah itu, setelah sekian proses BAP selesai, maka kami kembalikan lagi ke seksinya Mbak Siska ke lantas Kim untuk diproses pembuatan paspornya. Itu juga untuk menjaga supaya si pemohon ini tidak bolak-balik, tidak bingung harus kemana, jadi informatif, berorientasi pelayanan, dan juga supaya proses bisnis dalam pembuatan paspor ini lancar seperti itu. Oke, jadi berusaha segimana mungkin buat nggak memberikan pemohon ya. Jadi kita saling bersinergi dan juga berkolaboratif gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi menarik sekali teman-teman obrolan kita hari ini. Kesimpulannya itu berakhlak itu bukan cuma tentang teori di atas kertas, tapi kita juga sudah menjadi budaya dalam berperilaku sehari-hari seperti itu. Terima kasih banyak kepada Mbak Siska, Mbak Siti sama Bang Tio yang sudah berbagi nih perspektifnya kepada kita yang luar biasa di hari ini. Oke, saya Safa dan juga rekan saya Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya, dan tetap semangat dan juga tetap menjaga nilai berakhlak. Sampai jumpa semuanya. Bye.